Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Raziza dengan NPM 201FI03033 dari anestesi kelas A. Jadi, saya kali ini akan melakukan praktek pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal, kita perlu memperhatikan anamnesa pada pasien yang memiliki kelainan muskuloskeletal ataupun yang tidak memiliki kelainan muskuloskeletal. Yang kedua, kita melakukan pengkajian khusus pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi, dan yang ketiga, kita akan melakukan pengkajian sistem muskuloskeletal berdasarkan ortopedi muskuloskeletal, dan yang terakhir, kita melakukan pengkajian berdasarkan gerak rentan atau ROM pasif dan ROM aktif. Yang pertama, sebelum kita melakukan pengkajian pemeriksaan fisik muskuloskeletal, kita pengkajian nyeri terhadap pasien, pengkajian keluhan kelainan bentuk pada pasien yang biasanya disebabkan karena tumor atau bawaan dari lahir, dan yang ketiga, kita mengkaji disfusi otot atau tulang yang biasanya terjadi karena kelainan atau bawaan dari pasien tersebut. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan turnus otot. Pemeriksaan turnus otot ini dilakukan pada pasien yang mengalami stroke atau sudah berbaring cukup lama. Pemeriksaan turnus otot ini dibagi menjadi 5 tahap. Tahap yang pertama, baik Bu, pasien dapat melawan gravitasi dan dapat menekan. Tahap 4, pasien dapat melawan gravitasi namun tidak dapat menahan. Yang ketiga, pasien cuma bisa menahan gravitasi tetapi tidak bisa menekan. Yang kedua, pasien tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan gravitasi, namun ada interaksinya. Yang pertama, pasien tidak dapat bergerak dan merespon. Kita akan melakukan pemeriksaan dan antropi otot terhadap pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan antropi otot, kita memeriksa dahulu pergelangan tangan kita, apakah ada pergerakan ototnya. Kemudian kita coba pada pasien. Maaf ya Bu, tekukan Bu. Ada pergerakan antropi otot, berarti otot antropi pasien baik-baik saja. Kita masuk ke pemeriksaan fisik muskuloskeletal. Kita pertama-tama kita lihat dari pasiennya baru datang, kita melihat keadaan fisik pasien, apakah bahunya senjang atau jalannya senjang. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemeriksaan menggunakan jari. Maaf ya Bu. Apakah diraba, apakah ada benjolan? Tidak ada. Terus lanjut 2 jari lagi ke depan. Tidak ada benjolan. Kemudian ke bahu. Kemudian tidak ada benjolan. Bu, kemudian mengangkat tangan pasien dan melihat tidak ada benjolan. Meminta pasien untuk menggerakkan kepalanya. Baik Bu, digerakkan Bu. Kita memeriksa bagian pergelangan tangan pada pasien, memeriksa apakah ada benjolan. Maaf Bu, di sikunya tidak ada, pemeriksaannya baik. Terus di pergelangan tangan baik. Meminta pasien untuk menggerakkan tangannya ke atas, ke bawah baik, ke kanan, ke kiri baik. Ini
Selanjutnya kita akan memeriksa bagian belakang pasien, apakah postur tubuh pasien baik menggunakan jari dan jempol di spinalnya dari atas bahu sampai lumba. Maaf Bu. Lumba dan di bagian depan sampai sininya. Tahan, hembuskan, tidak ada benjolan. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian kaki pasien, apakah ada senjang atau tidak, menggunakan meteran. Dari sini kiri dan kanannya sama atau tidak, terus dilanjutkan sampai ke pusat kiri dan kanannya sama, tidak ada kelainan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sindrom tunnel carpal, meminta pasien untuk melepaskan tangannya, kemudian dilipat, kemudian sudah sejajar ditarik, kemudian ditekuk. Jika pasien mengalami sindrom, pasti pasien merasakan kesemutan di dalam waktu 1 menit. Jika pasien tidak mengalami sindrom, maka pemeriksaannya baik-baik saja. Pergelangan tangan. Apabila pasien tersebut mengalami tinel kesemutan, maka dikatakan tinel positif, dan jika pasien tidak merasa kesemutan, dikatakan pasien tinel negatif. Setelah dilakukan perkusi, pasien akan merasakan kesemutan. Caranya kita letakkan tangan pada pergelangan, kemudian ditekuk, dibuka, dan dilakukan perkusi sebanyak 3 kali pada pasien. Jika pasien merasa kesemutan, berarti ada gangguan di tinel pasien. Kita letakkan kaki jatuh tapi menggantung dan tidak menyentuh lantai. Meminta pasien untuk duduk di pinggir kasur. Jika otot pasien dirasa tegang, mintalah pasien untuk menaruh tangan di sini dan mengetuk lalu melihat reaksi pasien. Ya, seperti itu. Tanda balon pada pasien. Kita melakukan fiksasi pada lutut pasien, meraba-raba apakah ada tanda balon atau ada cairan yang menumpuk pada lutut pasien. Jika tidak ada, pemeriksaan fisiknya baik. Baiklah, sekian hasil praktek sistem muskuloskeletal dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya ucapkan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.